Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatik maupun asam lambung, dan yang tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat, baik jasmani, jiwani, dan dilindungi oleh Allah dimanapun, kapanpun. Dan yang lebih utama, Anda segera lepas dari anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Banyak orang main. Ya, ini saya saat ini sedang melakukan yaitu healing untuk terapi cemas, takut, gelisah. Nah, kemarin saya membuat video bahwa saya menyatakan saat saya bikin video itu gelisah. Sekarang alhamdulillah tidak, ya. Dari tadi pagi jam 9 sampai sekarang hampir jam 3 sore saya duduk di sini di pinggir danau ini. Saya membawa bantal, saya membawa karpet, saya tiduran, saya membawa pancing. Nih, ya. Di sini terus saya. Terus apa yang saya lakukan di sini? Nah, begini. Saya dulu pernah melakukan ini. Sewaktu saya dulu ya, saat saya pertama kali anxiety psikosomatik yang dulu. Ini saya lakukan lagi, yaitu saya bertahan di luar rumah. Saya nggak mau berbaring di dalam rumah, tetapi saya berbaringnya di luar rumah. Dan itu tidak berbaring terus, berbaring, duduk, menikmati pemandangan, melihat alam sekitar ini ya. Pandangan kita harus jauh, ya. Dan di dekat kita harus ada energi, yaitu apa itu? Kalau oksigen otomatis sudah ada, ya. Pohon mengandung energi, ya, air mengandung energi, dan tanah. Karena unsur di dalam tubuh kita adalah air, tanah, darah, udara, gitu. Nah, terus saya yaitu tetap diam sambil meditasi sebisa saya, sambil memasukkan afirmasi, sambil berimajinasi yang baik-baik, gitu. Permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, lepaskan. Urusan dunia kita lepaskan dulu, gitu. Saya lepaskan dulu urusan dunia, karena saat ini saya cuti. Saya ambil cuti ya, cuti sakit, begitu. Karena kemudian saya sudah tahu, inilah saatnya cuti ini saya gunakan untuk healing, ya, gitu. Saya di luar terus dari kemarin saya. Dan apa yang saya dapatkan saat ini? Ketenangan, kedamaian. Saya nggak mau diganggu oleh anak saya, istri saya. Udah saya sendirian di sini, begitu. Karena istri saya sudah menyadari bahwa ini adalah cara saya untuk healing. Anak saya juga sudah menyadari semuanya, sudah tahu semuanya. Itu. Jadi alangkah baiknya kalau Anda ingin meniru dari apa yang saya lakukan, silahkan, ya. Bertahan di luar rumah, cari udara yang segar, yang tenang, ya, begitu. Terus tetap lakukan, yaitu tetap beristighfar kalau Anda muslim, zikir, terus begitu. Terus lepaskan urusan dunia, ya. Kalau saya boleh bertanya dan Anda jawab dengan jujur, silahkan Anda jawab, nanti akan saya luruskan, gitu. Saya bertanya, dunia sama akhirat itu pentingan mana? Nah, kebanyakan Anda menjawab penting akhirat, gitu, iya atau tidak? Bahwa dunia ini, di dunia ini itu sangat penting sekali, karena dunia ini yang menentukan kita nanti di akhirat itu bagaimana.
Itu ya. Tetapi saat saya healing, saya harus melepaskan dulu urusan dunia. Udah, HP saya tidak bawa ya, kecuali saat ini karena saya lagi syuting. HP tidak saya bawa. Saya terus memandang ke depan, terus menoleh, sambil saya berimajinasi, membayangkan yang indah-indah. Gak apa-apa berimajinasi, tidak menghayal, tidak berangan-angan, begitu ya. Berimajinasi yang positif, memasukkan afirmasi, mensugestikan di diri kita. Nah, ini yang susah, yang memang Anda harus perlu tuntunan sebenarnya. Gitu. Ya, kalau saya berbaring di sini, apa yang saya pandang yaitu langit, tidak atap rumah. Kalau saya duduk, apa yang saya pandang? Alam yang luas, bukan dinding rumah. Begitu. Nah, terapi ini sangat mujarab sekali karena banyak energi di sini, air, pohon, udara, otomatis matahari dan sebagainya. Tidak ada energi negatif. Saya tidak bertemu dengan orang dulu karena bisa saja orang itu mengandung energi negatif. Nah, di sini energi positif semua saya manfaatkan. Gitu. Ya, ada binatang. Ya. Ada orang mandi lagi. Buka baju lagi. Wanita lagi ya, lah ya. Pandang nggak ya? Pandang nggak ya? Pandang ah. Wah, nenek-nenek. Kok geding aku? Nenek-nenek. Nek, Mbah. Enten kula. Oke, itu ya. Dan apa yang saya rasakan saat ini, saya nggak merasakan apa-apa kecuali kedamaian, keheningan, serasa dunia ini milik saya. Gitu. Nanti malam hari saya juga akan melakukan ini. Ya, saya akan menyendiri dulu. Tetapi tidak sehari semalam. Ya, berapa jam begitu. Untuk melepaskan energi negatif yang ada di badan saya lepaskan semua, saya hempaskan biar diserap oleh alam. Itu saya keluarkan ke alam biar diserap oleh alam. Itu ya. Jadi terapi ini jangan Anda sepelekan, begitu ya. Tidak sekali dua kali, begitu ya. Anda tidak harus mencontoh saya persis, yaitu seharian begitu, enggak. Luangkan waktu Anda beberapa jam, gitu. Mungkin Anda protes sama saya, iya Bapak pegawai negeri, cuti, terus dapat gaji, nggak kerja pun dapat gaji, ya tentramlah, damailah. Saya akui iya, itu ya. Saya tidak memungkiri, ya ini adalah yang menguntungkan saya, gitu. Itu ya. Nah, jadi bagaimana untuk Anda yang pekerja keras, yang pekerja berat dan sebagainya? Saya yakin adalah waktu, walaupun berapa jam. Kalau nggak bisa pagi, siang, ya malam, gitu. Apalagi kalau malam itu pas bulan purnama, gitu. Anda pandangi lautan, Anda pandangi langit yang luas tanpa berpikir apapun. Boleh berimajinasi, gitu. Saat Anda melakukan healing seperti saya ini, biarkan pikiran Anda liar sebentar saja, ya. Misalnya pikiran Anda liar, nanti dulu ini adzan ya, mau adzan asar, nanti saya lanjutkan lagi ya. Oke, saya lanjut lagi ya. Tadi sempat terpotong karena kumandang adzan asar. Dan sampai sekarang saya bertahan untuk tidak minum obat antidepresan yang dikasih dokter saraf. Ya, saya berobat di dokter spesialis saraf. Saya bertahan dari pagi, harusnya obat itu saya minum ya. Tapi ini saya bertahan, gitu. Saya bertahan dulu. Saya mencoba untuk bertahan tidak minum obat, itu bagaimana. Itu ya. Nah, Anda boleh meniru saya, tetapi syaratnya begini ya. Kalau Anda saat
itu gelisah, Anda boleh ditemani oleh siapapun boleh. Yang penting teman Anda itu, ya, mungkin suami Anda, mungkin istri Anda, ya, mengerti akan keadaan Anda, gitu. Karena begini, kenapa saya harus menghindari omongan-omongan orang dulu? Kenapa saya harus berdiam diri di sini? Kenapa saya harus hanya mendengarkan suara alam saja? Ya, karena ingat, makanan jiwa Anda itu apa yang Anda dengar, apa yang Anda lihat. Gitu ya. Kalau Anda sementara untuk memutuskan meluangkan waktu dalam beberapa jam nggak bertemu orang, Anda hanya memandang alam, Anda hanya mendengar suara alam, nanti akan beda. Jangan bawa HP ya, jangan bawa HP. Gitu. Ditemani dulu boleh bawa HP, tetapi jangan Anda maunya healing malah buka media sosial. Kacau lagi. Nah, memang selain lingkungan berperan membentuk karakter kita, lingkungan juga bisa mempercepat proses kesembuhan Anda. Kalau lingkungan Anda berisik, bising, ya, banyak tetangga Anda yang toksik, wah, begini, ya itu adalah hambatan. Nah, maka dari itu luangkan waktu Anda sejenak saja, 1 jam, 2 jam untuk healing, untuk melepaskan urusan dunia. Ya, lepaskan dulu. Keluarkan energi negatif yang ada di tubuh Anda biar diserap oleh alam, gitu. Karena dari segi ilmu, ya saya nggak mau bicarain sebenarnya karena saya belum begitu menguasai ya. Dari segi ilmu-ilmu ya, energi apa, serap energi, perpindahan energi. Jadi kita bisa mengeluarkan energi negatif kita keluarkan ke alam. Biar alam aja yang menyerap. Jangan yang menyerap itu istri, suami Anda atau anak-anak Anda. Gitu. Ya, nanti ada perpindahan energi. Nah, terapi ini bukan teori saja. Ini sudah saya praktekkan dari zaman dahulu. Dari dulu. Ya, itu dahsyat ini. Memang tidak sekali 2 kali langsung mendapatkan khasiatnya. Ya harus continue dengan penuh keyakinan. Nah, itu. Ini yang lebih penting. Saat Anda healing di tempat yang hening seperti ini, ya, di alam bebas, Anda lakukan yang namanya taat. Apa itu taat? Yang pertama, T yang pertama adalah tenang. Terus A, atur nafas. A lagi, alihkan. Mengalihkan pandangan, mengalihkan perhatian Anda, mengalihkan pikiran Anda. Alihkan. T lagi adalah tarik nafas panjang dari hidung, keluarkan lewat mulut. Jadi begini, taat. T yang pertama adalah tetap tenang. Walaupun Anda gelisah, tenang. Anda boleh memejamkan mata tapi sebentar saja ya. Tenang. Atur napas. Atur napas. Biarkan napas Anda berhembus secara alami. Ya. Alihkan. Kalau Anda memikirkan sesuatu, merasakan sesuatu, melihat sesuatu yang nggak mengenakan, alihkan. Alihkan. Ya, begini. Itu. Terus tarik napas dalam dari hidung, keluarkan lewat mulut. Dan yang nggak kalah pentingnya, Anda berdiam di sini, berdiam diri di alam bebas. Kalau Anda muslim, silahkan istighfar, zikir. Gitu. Ya. Karena istighfar, zikir itu bisa membersihkan aura-aura negatif, energi-energi negatif yang ada di diri kita, selain menenangkan pikiran kita. Nah, teori ini tidak hanya teori saja, tetapi sudah saya lakukan, dan ini kuncinya Anda harus sabar, ya, sabar, nikmati prosesnya. Anda melakukan sekali gini,
teori saja Pak Yono itu sudah bosan. Gimana bisa? Ya ayo, itu jangan melamun Ibu. Yang pakai baju biru itu manyun aja, senyum. Lihat saya yang ganteng ini. Ganteng apanya? Ya gak apa-apa lah. Saya memang tidak ganteng, tidak menarik, tetapi saya punya yang besar. Apanya yang besar, Pak? Kemauan saya yang besar. Jangan berpikir negatif dulu. Kirain apa? Itu. Terus begini, dalam keadaan Anda mengheningkan pikiran, healing di alam yang bebas ini, ya, di alam yang bebas ini, ingat satu ini, ingat, yaitu apa? Tetap memusatkan pikiran Anda pada nafas. Kenapa? Makan jagung. Habis makan jagung saya. Pikiran Anda tujukan pada nafas Anda secara alami. Apabila Anda merasakan sesuatu, memikirkan sesuatu, nah itu yang penting juga. Zikir terus. Jangan sampai pikiran Anda itu memikirkan sesuatu yang lain. Ini memang susah. Harus latihan. Ketika Anda zikir, ya, bagi yang muslim ya, kalau non muslim silakan sesuai dengan agama Anda ya, bagaimana caranya ya. Ketika Anda misalnya Anda kan muslim ini ya, subhanallah, 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 subhanallah. Terus ucapkan mulut Anda subhanallah, subhanallah, sambil Anda tahu artinya itu apa. Subhanallah, Maha suci Allah, kan gitu kan. Subhanallah, 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 subhanallah. Jangan biarkan pikiran Anda ini beralih ke hal yang tidak mengenakan, gitu aja. Itu ya. Maka mulut ini harus terus bergerak, atau hati Anda berbicara, berzikir dalam hati. Begitu. Itu. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Anda boleh menggerak-gerakkan kepala sedikit begini. Itu caranya. Dan ini sudah saya praktekkan. Ya alhamdulillah, saya belum nggak merasakan sempoyongan ini, nggak merasakan sempoyongan, nggak merasakan cemas, nggak merasakan gelisah ya. Semoga aja bertahan sampai nanti malam ya. Tadi malam saya kan cemas, tapi hilang kok cemas saya, alhamdulillah. Dan saya terus terang tadi malam minum alprazolam dari dokter saraf ya, itu. Tetapi saya minum itu pun untuk memulai tidur juga masih susah ya. Tetapi akhirnya tidur sendiri, yaitu mendengarkan ceramah itu. Sholawat, setelah sholawat ceramah, udah itu aja terus ya, tidur sendiri gitu ya. Itu jadi semoga ini bermanfaat untuk Anda semua. Saya minta doanya juga pada rekan-rekan agar saya tetap cepat bangkit, dan saya mendoakan rekan-rekan supaya segera bangkit dari ini semua. Itu saja. Salam sehat dari Pak Yono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.